tugas akhir yaitu artikel ilmiah dengan berjudul Strategi Kampung Adat Kuta dalam Menarik Wisatawan. Nah, di sini saya sebagai Aditya Muhammad Ramdan sebagai moderator sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Deni Roman Gaya. Perkenalkan, nama saya Deni Kapia. Perkenalkan, nama saya Natasha Sikyawdi. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri. Perkenalkan, nama saya Sri Susilawati. Presentasi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Kampung Adat Kuta menerapkan berbagai strategi pelestarian budaya dan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal dalam upaya menarik minat wisatawan sekaligus menjaga nilai alam adat dan lingkungan. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di tengah kebosanan pariwisata yang mementingkan keuntungan dan sekarang masyarakat lebih memilih untuk berlibur ke pariwisata yang berbasis budaya. Pada zaman sekarang, khususnya era Gen Z, masyarakat tidak hanya mencari tempat yang secara visual itu keren, tetapi juga berbudaya, otentik dan kaya nilai. Tentunya, Kampung Adat Kuta yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menjadi salah satu tempat wisata yang mengenalkan adat budaya yang masih kental kepada masyarakat luas. Dengan ini, Kampung Adat Kuta menjadi salah satu kampung yang masih menerapkan tradisi leluhur, baik itu dalam aspek sosial, budaya, ataupun pengelolaan lingkungan. Sehingga Kampung Adat Kuta berhasil menarik wisatawan untuk melihat secara langsung nilai adat-adat dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Kampung Adat Kuta menjadi pariwisata, pendidikan, dan pelestarian alam. Beberapa strategi Kampung Adat Kuta dalam menarik wisatawan untuk berkunjung diantaranya. Yang pertama, ada keaslian budaya sebagai daya tarik utama. Kampung Adat Kuta merupakan salah satu tempat wisata untuk menarik wisatawan. Kehidupan masyarakat Kampung Kuta memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana hidup tradisional. Karena tata letak kampung sampai aturan adat masih dipertahankan seperti yang sudah diwariskan dari leluhur. Tidak adanya bangunan modern dan teknologi yang berlebihan. Keaslian budaya kampung ini membuat pengalaman wisatawan menjadi lebih berkesan karena wisatawan dapat memahami nilai-nilai masyarakat setempat dan pengunjung juga bisa merasakan kehidupan adat yang tidak hanya sekedar wisata biasa. Yang kedua, ada pengelolaan hutan keramat sebagai edukasi. Hutan keramat yang ada di Kampung Adat Kuta punya peran penting dalam kegiatan wisata. Hutan ini dijaga dengan aturan adat yang ketat dan melarang penggunaan tanpa izin. Ada beberapa bagian hutan yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat setempat punya cara sendiri untuk menjaga alam agar tetap seimbang. Bagi wisatawan, hutan keramat ini bukan cuma tempat wisata alam, tapi juga jadi sasaran belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kepercayaan masyarakat. Konsep wisata seperti ini menggabungkan alam, budaya, dan kepercayaan lokal, sehingga pengunjung bisa lebih memahami hubungan manusia dengan alam. Bagi wisatawan, keberadaan hutan keramat bukan hanya objek wisata alam, tetapi juga sebagai media edukasi tentang konservasi lingkungan berbasis nilai spiritual. Konsep ini memperkenalkan pendekatan ekowisata yang menggabungkan unsur alam, budaya, dan kepercayaan lokal, sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Yang ketiga, ada dukungan pemerintah dan akademisi. Kita harus menjaga keberlanjutan pariwisata Kampung Adat Kuta. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat dan para akademisi. Pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk wilayah di Kampung Adat Kuta, sedangkan kalangan akademisi membantu penelitian, pendampingan, dan pencatatan budaya. Dengan kerjasama ini, membuat perkembangan pariwisata Kampung Adat Kuta bisa terus berkembang besar sebagai destinasi wisata. Yang keempat, ada storytelling dan nilai filosofi media promosi. Promosi Kampung Adat Kuta bukan hanya tempat wisata saja, namun memanfaatkan cerita dan nilai-nilai filosofi yang telah ada dan diwariskan oleh leluhur mereka. Pendekatan ini membuat daya tarik semakin kuat dikarenakan pengunjung mendapatkan ilmu yang lebih luas tentang Kampung Adat Kuta. Melalui kisah-kisah yang telah diceritakan, kunjungan ke Kampung Adat Kuta menjadi bermakna secara simbolis, emosional,
bukan hanya perjalanan yang biasa. Yang kelima, penegakan aturan adat bagi wisatawan. Kalau kita berkunjung ke suatu kampung adat, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi, seperti menjaga sopan santun, menggunakan pakaian sopan dan rapi, menjaga lisan, tidak boleh meludah sembarangan, dilarang mencabut tanaman yang ada di sana, dan menghargai tempat dianggap suci di sana. Yang ketujuh itu pembatasan modernisasi demi keberlanjutan biaya. Tidak seperti banyak tempat wisata lain yang agresif melakukan modernisasi, desa tradisional kota memilih untuk membatasi pembangunan dan penggunaan teknologi modern. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan ekonomi dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah lama ada. Yang kedelapan, wisata berbasis masyarakat. Kelebihan kampung adat kota yaitu mereka memakai sistem wisata berbasis warga. Jadi warga-warga di sana bukan hanya menjadi tontonan bagi para turis yang berkunjung ke sana, tetapi warga di sanalah yang memegang dan mengurus wisatanya. Warga lokal di sana juga yang langsung menjadi pemandu wisata dan menjaga tradisi. Kesimpulannya, kampung kota memiliki strategi untuk menarik wisatawan yaitu dengan budaya dan lingkungannya. Dengan budaya yaitu pengelolaan hutan dan gotong royong, masyarakat mengurangi perpindahan tempat tinggal, mendapatkan dukungan dari masyarakat kampung kota. Kampung kota juga dapat meningkatkan persaudaraan antara pengunjung dengan penduduk melalui saling menghormati dan saling melengkapi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Oke, baik, tidak ada. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tidak kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.